Kapan? Dia bilang apa? Butakan itu bukan satu orang. Seluruh pasukan. Nanti ya, nanti Anda cari ayatnya sendiri. Seluruh pasukan dibutakan oleh Elisa. Semua dengar baik-baik. Ini segini kalah banyak, masih lebih banyak. Dibutakan. Sudah tahu mereka dibawa ke perkemahan atau ke tempat atau kota Israel. Dibutakan, itu bukan buta tutup mata begini saudara, gelap. Alkitab tidak mencatat begini. Maka Elisa menuntun satu persatu ke Israel, bangkrut saudara. Ngerti ya? Itu satu pasukan, itu samar-samar tapi dibutakan, tidak lihat kebenarannya. Tidak lihat dia di daerah mana, begitu dibutakan, saya minta Anda paham. Ngerti ya? Dibawa ke kota Israel. Begitu sampai kota Israel, baru celekkan mata mereka. Satu orang membutakan ribuan orang. Siapa yang percaya? Bisa begitu angkat tangan. Loh, ojo ragu-ragu, utak ojo jalan, percaya iman dulu, angkat tangan dulu. Pak, saya butakan penagih utang, gak bisa, malah ditagih. Kenapa? Karena dosa. Kalau holy bisa. Pak, gua butakan istri gua ya, gua selingkuh supaya gak ketahuan Pak, tetap setan. Pak, gua bohong, gua butakan supaya gak setan, tetap. Satu, lihat saya ke depan, satu legion, semua pasukan dibawa ke kota Israel. Begitu sampai sana, dengar. Lalu Elisa ngomong, celekkan. Sudah tahu Raja Israel ngomong apa? Akankah kubunuh mereka Bapak? Elisa bilang apa? Ayo. Yang di rumah pasti ngerti juga. Yang di rumah mungkin baca Alkitab. Ngerti ya? Ngerti? Elisa ngomong apa? Ngerti gini ngerti ya? Elisa ngomong, jamu mereka makan. Kalau engkau punya musuh jangan kamu sikat saudara. Belajar mengasihi dengan cara Tuhan. Nanti lihat, sejak dijamu musuh, lihat saya ke depan. Begitu dijamu makan, sejak itu tidak ada peperangan lagi. Tepuk tangan bagi Yesus dijamu. Elisa tidak ngomong, bantai mereka, enggak. Panas hati dikalahkan dengan jamuan. Oh berarti ini Bapak mau saya ngajak jamu, siapa lawan saya? Jamun saudara. Ntar lempar-lemparan piring belakangan, jamu dulu. Dan dengar baik-baik dalam nama Yesus, begitu dijamu. Ingat Alkitab mencatat tidak ada perang. Nanti pejaman kudus Anda harus ingat, tidak ada perang. Tapi dengar semua, perang tidak ada perang itu hanya sementara ternyata. Setelah itu semua merhatikan baik-baik. Yang dibutakan Israel ini membawa lebih besar pasukan mengepung kota Israel. Ayo. Dibawa lebih besar. Lebih besar sehingga kota Israel kelaparan berat. Kenapa? Dikepung. Dengar baik-baik ya. Raja ini masalahnya, Raja Israel. Maka saya ngomong ini, Raja Israel. Pada waktu ngomong akankah kubunuh dia Bapak? Elisa ngomong jangan, jamu makan. Itu tampak luar. Dia terpaksa menuruti Nabi Tuhan. Tapi pada waktu, semua dengar baik-baik, orang-orang Kristen yang ngerti profetik, jangannya profetik tok, belajar melakukan. Pada waktu dengar itu tentara Aram kepung kota Israel. Sudah tahu? Dia maki Israel. Bukan maki, dia marah sama Elisa. Sudah tahu kenapa saya ngomong gini? Semua dengar baik. Kenapa anak-anak Tuhan itu ngikuti banyak macam yang profetik macam-macam. Hanya tampak luar, yang di dalam ternyata tidak berubah. Ini yang saya ngomong, ya, dengar baik-baik. Orang ngomong sama saya berapa waktu ngomong, Pak harus delegasi Pak, warisanmu harus didelegasikan karena sudah singkat. Bukan warisan uang saja, tapi urapan. Dan banyak anak-anak Tuhan termasuk orang-orang melayani saya nggak tahu tapi dengan baik-baik yang di rumah. Hanya tampak luar dia berubah. Ternyata yang di dalam tidak berubah. Nah ini mistiknya, masalahnya di sini. Begitu kena masalah saudara, kembali sini saudara tahu, sini bisa komplain. Jangan nipu Roh Kudus. Tampak luar rohani. Raja ya Israel ini, tahu dikepung, yang tadi dijamu makan, tahu gitu Raja Aram bisa bilang begini, tahu gitu gua bunuh gara-gara kamu mereka ngajak teman-temannya. Itu yang terjadi. Dan
Nabi ini tetap tenang karena apa? Ada God present, hadirat Tuhan, working anointing. Saya kemarin ngomong soal urapan yang berjalan. Dia ngomong besok terjadi penuaian. Tapi dia mengalami tekanan, saudara. Kenapa? Raja Israel ngomong, kita harusnya kita bunuh. Sekarang kita mengalami kelaparan. Dia ngajak teman-temannya. Saya kasih tahu saudara, kalau Anda hanya rubah tampak luar, pelayanan dan sebagainya, tapi yang di dalam gak berubah, sama, hancur saudara. Hanya temporary. Dan iblis ngerti. Dan banyaknya Tuhan hanya tampak luar berubah. Dalamnya tidak mau diubah meskipun sudah perjanjian garam. Sudah tahu penghakiman Tuhan one by one, satu persatu. Tidak ada surga numpang, gak ada. Dan di rumah juga perhatikan, satu persatu. Pengangkatan juga satu hilang, satu tertinggal. Saya jadi ingat waktu saya tadi doa ya pagi, nyembah, lalu Tuhan ngomong gini, ini perlu kita doa saudara. Tuhan ngomong sama saya gini, banyak umatku yang tertinggal. Saya tidak nangis saudara, mungkin sering nangis ya. Saya ngobrol sama Tuhan seperti teman, saya ngobrol sama Yesus begini, kenapa sih tertinggal Tuhan? Nah, tadi saya ngomong, pemain baru perhatikan, karena tidak mengerti cara Tuhan, tidak mengerti hati Tuhan. Yang di luar katanya rohani, sini bobrok. Makanya saya kasih tahu, saya ketemu banyak hamba Tuhan. Saya tidak tertarik dengan pelayanannya, urapannya, nyembuhkan. No. Saya lihat yang roh. Yang roh. Ngerti katakan amin. Anak Tuhan maaf saudara ya. Saya ingat dulu ada hamba Tuhan konseling sama saya. Tapi Tuhan tunjukkan dalamnya. Dia buat salah. Tuhan ngomong dia yang buat salah. Tapi oleh karena maaf ya kesombongan tidak mau mengakui salah. Itu malah mempersusah hidupnya. Yang roh. Saya ini di jamaah Tuhan terenyuh saudara. Kenapa saya kok ditunjukkan Tuhan masalahmu sekarang ini. Yang roh. Anda boleh katanya angkat tangan. Munafik kok munafik saudara. Gak bisa. Kecuali kamu mau bertobat. Tuhan itu penuh kasih. Tapi dia kasih waktu. Kalau dibuang waktunya sia-sia, tertinggal. Mendadak engkau bisa lihat anakmu hilang, diangkat bisa. Kamu tertinggal, nangis terlambat. Belum tentu yang tertinggal itu dosa ya saudara, ngerti ya? Ada yang mimpi dia tertinggal untuk melayani orang yang tertinggal, ya itu bilang iya. Ngerti katakan amin. Siapa yang percaya mujizat apapun yang Anda butuhkan, Tuhan siapkan, angkat tangan semua. Jangan buru-buru turun. Apapun yang Anda butuhkan, angkat tangan dulu. Percaya amin, tanda setuju ya. Apapun ya, belum tentu uang, apapun saudara. Amin. Nah berarti dengar, ngapain kamu pusing? Kalau orang percaya itu santai wae, utakmu jangan jalan, imanmu jalan no. Ngerti katakan amin? Kurang keras. Kamu boleh mikir tapi ada hal yang di luar pikiranmu. Itu yang namanya kuasa Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Contoh, berangkat saya ke depan. Contoh, umpamanya anakmu disembuhkan. Itu bukan karena uangmu, tapi karena kuasa Yesus sembuhkan. Anakmu bertobat, atau suamimu bertobat, atau istrimu bertobat. Bukan karena uangmu, karena Roh Kudus jamah hati. Itu bukan kekuatanmu, kuasa Tuhan. Ada amin. Kamu jalani hidup kalau tanpa Roh Kudus, saya kata murtad saudara, susah. Kenapa? Hanya tampak luar, Anda hanya tampak luar. Yang di dalam seperti Raja Israel, ngutuki, ngomongi si Elisa. Orang begitu sekarang. Maka saya bilang, kemarin saya ngomong satu hal, ada roh yang dengar baik-baik. Ada roh yang sedang menyerang orang-orang yang sedang intim dengan Tuhan. Ini bukan roh jimat, bukan susuk, bukan apa saudara. Roh ini menyerang orang-orang yang masuk dalam keintiman. Dan dia tidak takut. Contoh mendadak Anda marah-marah sendiri, Anda mengasihani diri sendiri, atau Anda apapun minta dihargai, itu roh itu muncul serang kamu.
Kalau Anda ngomong, Pak saya lagi ngalami kok emosi Pak, itu setan serang kamu. Dan roh ini saudara, itu transparan, berani. Minta dihargai, apapun kok rasanya pengen dipuji. Itu roh masuk. Dalam ruang orang-orang yang nyembah atau orang yang sedang naik, dipercayakan banyak nyerang kamu. Kalau engkau responi, drop. Saya nggak usah angkat tangan. Siapa yang ngalami, angkat tangan semua repot. Jalan satu-satunya Anda harus perkatakan. Ngomong. Jangan bawa batin, goblok berarti. Ngomong. Jangan. Mau doa lebih banyak ngantuknya, nggak fokus, roh ini maju. Saya kasih tahu, Anda itu bukan kuntilanak lewat, setan lewat, genderuwo, toyol, zombie, Dracula, enggak. Ini lebih berbahaya dari itu, saudara. Dan nyerang orang-orang yang sudah mulai dipercayakan Tuhan. Hati-hati. Kalau ini nyerang grogoti rohmu, kamu harus perkatakan, setan intimidasi apapun yang Tuhan taruh, tengking. Jangan ngomong kok gini ya, habis kamu. Pakai pujian tadi betul, come Holy Spirit. Datang Roh Kudus pada hidupmu. Nanti katakan amin. Ini peperangan yang langsung open. Sebelum Tuhan datang kedua kali, langsung open. Karena strategi iblis dia kalau serang langsung kita kalah. Dia pakai cara-cara lain. Dan anak Tuhan harusnya doa peperangannya harus lebih tajam. Harus lebih ngerti. Proteksi pikiranmu, proteksi rohmu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Anda harus menang. Harus. Ada amin? Harus menang. Sekali lagi ingat, pelayanan berhasil bukan karena dirimu tapi karena Tuhan. Karena Tuhan ya. Nah ini firmannya saudara. Saya persingkat Kisah Para Rasul pasal 12. Anda kok dengar khotbah jangan chattingan sama pacarmu atau sama istri atau sama suami di rumah. Yang sudah masak belum, jangan saudara. Hargai firman. Nanti angkat tangan. Yang kompor udah mati belum, ntar beleduk nanti. Ada amin? Fokus. Hargai firman, dia akan menolong kamu, mengubahkan dirimu. Percaya katakan amin. Jangan pesan nasi goreng apa. Kisah Para Rasul pasal 12. Ayat yang pertama. Saya baca beginilah firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras, garis bawah. Dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Yang di rumah juga baca. Ayat 2. Ia menyuruh membunuh. Siapa? Yakobus saudara Yohanes dengan apa? Ya saya ke depan semua. Orang-orang diurapi ngerti ya. Anda harus ngerti level akhir zaman semakin kau naik. Semakin kau mau intim dengan Tuhan. Permasalahan bisa ini dengan pedang atau dengan apapun. Digagalkan. Ayat ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang. Jadi tambah senang saudara, raja ini. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan siapa? Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat yang keempat ada baca sama-sama semua. 1, 2, 3 fokus. Ditangkap. Garis bawah. Terus penjagaan talis. Ada tulis 4 regu. Terus semua baca fokus. Jadi gini saudara, perhatikan saya ke depan. Jadi raja ini melakukan sesuatu yang membunuh, semakin didukung orang-orang yang seroh, dengan dia seroh ya, setan sama setan kumpul, makin berapi-api. Dan yang diincar, perhatikan, mesti 2 hal. Kalau enggak orang kudus ngincar orang yang tidak kudus, setuju angkat tangan. Ngerti ya? Orang kudus ini ngincar orang yang tidak kudus supaya apa? Dipertobatkan, bukan dibuat tambah jahat, bukan. Orang yang tidak kudus sampai sekarang terjadi dengan cara apapun, ngincar orang yang kudus untuk dijatuhkan. Itu kamu harus ngerti. Orang yang kudus ngincer orang yang enggak ngawal dan tidak kudus yang enggak serius supaya dia dipertobatkan. Itu pasti. Kalau kecuali sama-sama satu roh, judi sama judi kumpul, pembohong sama pembohong kumpul, sama setannya kumpul, enggak akan ada yang bertobat. Enggak akan.
sakit hati sampai sakit hati kumpul, tidak akan dia bertobat. Tapi lihat, kalau engkau kudus, Anda ketemu maaf ya, orang yang pemburit, orang yang pembohong, orang yang macam-macam, rohmu karena ada Tuhan, Anda ngomong dalam nama Yesus kamu yang bertobat. Kuat-kuatan, mana yang kuat? Itu pasti terjadi. Ngerti katakan amin. Herodes membunuh dan setelah membunuh didukung orang banyak Israel, dia makin cari gara-gara. Dan yang kena getahnya adalah Petrus. Kalau Anda, maaf ya, Anda pernah dianiaya apapun dalam bentuk apapun. Dianiaya oleh karena nama Yesus dan kebenaran, upahmu besar di sorga. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau Anda orang pelayanan dianiaya karena selingkuh, karena bojo, itu bukan upah saudara. Bukan itu. Tabur Tuhan. Ada amin? Ada amin? Anda oleh karena nipu, lalu Anda dianiaya, diantemi mungkin, ya itu upahnya. Tapi oleh karena nama Yesus di penjara, berkatmu besar di surga. Ada amin? Nah semua lihat firman Tuhan supaya Anda ngerti kebenaran. Ayat yang kelima. Baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3 yang keras. Petrus ditahan dalam penjara. Ya ini yang penting. Tetapi saya minta Anda ngerti. Saya disuruh Tuhan nyampaikan ini firman Tuhan sore ini. Besok gak tahu apa. Dengan tekun mendoakan. Jadi kalau Anda berdoa saya ke depan. Kalau Anda berdoa harus apa? Kurang keras. Tulis. Kalau tekun berarti ada kaitan dengan setia. Setia itu kalau dulu Anda janji jam 3, jam 2 dibangunkan Tuhan langsung bangun. Mendadak mulai berkurang. Tidak tekun. Apalagi tahu-tahu punya mentor, dosa dipaksa, tidurlah, ngeleker ngorok silakan. Mungkin mentormu sama. Ngerti katakan, itu karunia menikmati, kasur. Saya kata, ketekunan dihancurkan, lihat saya ke depan. Ketekunanmu dihancurkan, Anda pengen berkat, kuncinya cuma satu, mujizat, tekun. Dan tekun itu susah. Nanti katakan amin. Semua lihat saya. Yang ditimbang Tuhan, ya dengar baik-baik, saya ngomong pewahyuan ini. Yang ditimbang Tuhan bukan doa dalam masalah. Bukan. Yang ditimbang Tuhan dan diukur oleh Tuhan dan dapat reward dari Tuhan adalah doamu yang sehari-hari. Tepuk tangan bagi Yesus, yang ditimbang Tuhan. Kalau doa hanya dalam masalah sama Tuhan tidak akan dilihat. Karena itu doa kebutuhan. Tapi kalau Anda, apapun saudara, dalam keadaan apapun Anda cari Tuhan, itu doa itu ada power, kuasa. Nah itu yang saya katakan tekun. Tanpa masalah, dengan masalah, tekun. Lawatan Tuhan terjadi dalam Five Blessing di kota manapun, ya ada kota Semarang, ada kota Jakarta manapun, karena tekun berdoa. Ngerti angkat tangan? Bukan oleh karena kita nyanyinya suara bagus, pemain musik bagus, bukan. Tekun. Doa membuat lawatan Tuhan terjadi. Setuju katakan amin. Tekun. Anda pengen mujizat? Tekun. Alkitab mencatat Petrus di penjara. Jemaat tekun. Mendoakan. Bukan tekun ngutuki. Syukurin lu. Mati lu. Oh bukan. Anak Tuhan tuh kalau udah ngerti firman ngutukinya malah lebih canggih. Ngerti angkat tangan? Enggak, di sini enggak ada. Amin. Luar angkasa sana. Serius ya. Serius, dengar baik-baik. Tekun mendoakan. Bukan syukurin Tuhan. Kebanyakan gaya itu Petrus, terlalu berani Tuhan. Kita udah ingatkan, dia tahu berani. Tangkap, puji Tuhan, teguran bagi dia, salah. Makanya hati ini sumber apa? Kurang keras, sumber apa? Kehidupan. Kamu sinis sama orang, doamu bisa sinis itu. Terima kasih Tuhan. Matek Tuhan, matek. Saya minta Anda hati-hati loh. Kamu ditimbang Tuhan. Ada amin? Saya tuntaskan. Anda kok udah ngeri lihat saya khotbah, tapi ya baiklah ya. Anda datang ke tempat ini kan nanti minta penghiburan ke gembala masing-masing. Anda boleh ngomong pendetanya khotbah enggak enak Pak. Lah kok datang terus? Cocok ya Pak? Ya terus datang. Kisah para Rasul pasal 12. Ayat yang ke-6 sekarang. Semua saya minta fokus baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang
Perhatikan baik-baik. Anda tangkap apa yang Tuhan nyatakan sama saya waktu di kamar tadi. Petrus tidur. Perhatikan. Tidur di antara, lihat saya ke depan. Kanan kiri. Kanan kiri. Saya minta Anda ngerti dulu. Minta hikmat, minta hikmat. Ya, minta hikmat semua. Perhatikan. Tidur di antara dua orang prajurit. Terbelenggu dengan dua, sorry saya melihatnya mulai gak jelas. Sini gak muncul juga. Perhatikan baik-baik. Saya mau sampaikan Anda perlu ngerti lah dulu. Tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Perhatikan kanan kiri. Nah ini terima kasih. Kelihatan di sini. Tidur dengan dua. Perhatikan saya, teman lihat saya ke depan. Dibelenggu kanan kiri. Secara manusia tidak bisa bebas. Lalu Tuhan ngomong sama saya tadi di kamar hotel. Itu menandakan orang-orang ini terbelenggu dengan apapun atau perkataan orang yang membelenggu dia. Saya tidak bisa bebas. Keluar dari penjara kagak bisa. Lihat, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang mengawal di muka pintu. Semua lihat saya ke depan. Mungkin saat ini, kok Tuhan suruh saya sampaikan. Mungkin sekarang rohmu terbelenggu sama omongan orang. Maybe. Omongan orang zaman lampau, maybe. Kamu secara roh mau maju, terus terikat. Mau naik level, terikat. Dibelenggu. Dan itu kanan kiri, saudara. Kanan kiri. Saya pernah doa buat ada seorang pendoa itu saya nggak usah ngomong ya, keluar dari tempat doa sebetulnya, bukit doa. Dia bilang, Pak Yer saya mau keluar, apa pesan Tuhan? Saya lihat dia jalan, aspal yang dia jalan itu seperti bukan keras, lunak. Sehingga waktu dia jalan, lengket, susah lepas. Lalu saya bilang, itu yang terjadi. Kamu mau keluar, tapi ada yang doa yang membuat kamu tidak bisa keluar. Roh, saya minta Anda lihat ke depan dulu. Kalau Anda ngomong fisik, rohmu dulu urusin. Roh kalau Anda urusin, maka yang fisik itu gampang terjadi. Tepuk tangan bagi rohmu urusin. Ada amin? Urusin. Contoh, Pak saya ingin berhenti rokok Pak. Gimana cara saya ngomong, rohmu dulu dijamah. Maka engkau punya kekuatan untuk berhenti rokok. Siapa yang percaya katakan? Rohmu. Ada yang bilang, Pak saya sejak lahir suka bohong Pak. Turunan enggak Pak? Ya terserah. Tapi ada dalam Yesus waktu dijamah, roh ini diputuskan. Ngerti ya? Petrus kanan kiri terbelenggu. Terbelenggu dengan dua rantai saudara. Ayat yang ke-7, cepat. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ini mujizatnya, yang keras. Semua sepakat. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkan, katanya. Semua lihat saya ke depan. Saya mau ngomong ini dengan Anda supaya paham, yang nonton juga. Pada waktu malaikat Tuhan muncul, malaikat Tuhan muncul, Alkitab mencatat begini, malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkan. Dengar baik-baik, katanya bangun. Begitu disuruh bangun, saya kasih tahu saudara, Alkitab mencatat rantai ini gugur. Tuhan ngomong sama saya, engkau harus khotbahkan ini malam ini. Banyak yang rohani tidur. Gitu terus jatuh dalam lubang yang sama, rohnya tidak bisa naik, tidur, terbelenggu. Firman Tuhan datang sama saya, perhatikan saya, itu disampaikan, bangun. Maka saya bilang kemarin, ya, saya bilang juga di tempat ini, banyak orang-orang profetik hanya menirukan tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tetap tidak akan terjadi perubahan. Ngerti yang katakan? Ngerti ya? Apapun dilakukan bang profetik ternyata tidak melakukan, tidak terjadi perubahan. Saya kasih contoh baik, dengar baik-baik. Pada waktu saya mandi di hotel saya, waktu mau khotbah, pada waktu mandi Tuhan ngomong audible, Tuhan ngomong gini, nanti setelah mandi kamu harus tabur, uang di rekeningmu harus kamu kosongkan. Saya keluar sujud, dengar ya, sujud untuk doa ini. Aki bahasa roh saudara. Sekira apa? Tuhan langsung berhentikan, mau nabur apa enggak? Ayo. Ngerti enggak maksud Tuhan? Kadang-kadang anak Tuhan itu bahasa roh tapi enggak melakukan. Makanya yang di dalam enggak berubah ini. Itu yang saya katakan munafik.
Levelnya begitu terus. Kenapa? Terbelenggu. Ya, ngerti ya? Begitu Tuhan ngomong, malaikat Tuhan ngomong, bangun. Rantai itu lepas. Kalau enggak bangun enggak lepas kok. Malaikat Tuhan ngomong, bangun. Ngantuk malaikat. Capek ditahan. Langsung Tuhan ngomong, bunuh dia. Bagus. Saudara. Malaikat Tuhan kesel. Kesel. Jadi datangi, dikunjungi. Bangun. Nanti Tuhan, nanti ya. Langsung. Gimana Tuhan dipenggal sekarang? Pegal. Maka kita mencatat, makan matilah Petrus karena ketidaktaatannya gitu. Bangun. Rohmu enggak bangun. Belenggunya masih ada ini. Meskipun dijadiin garam. Muter di hutang, muter di macam-macam. Bangun. Ada orang pilihan, harus bangun. Jangan. Hidup kok susah. Profetik itu melakukan. Nah, kata-kata profetik dari kenabian, profet. Melakukan dan dengar. Profet itu ajar sesuatu yang terjadi di masa akan datang. Atau kemudian hari. Artinya lakukan maka apa yang tertunda terbuka yang akan datang. Siapa yang mau lakukan angkat tangan dulu. Bukan masalah nari-nari saja. Lakukan. Itu yang membuat destinimu berubah. Malaikat Tuhan datang. Bangun. Bentar main WA dulu. Kon wis orang mangan gak? WA pacari. Lu udah makan belum? Ntar dulu ya gue pelayanan, ntar gue sekirimin ya. Kirim. Saya kasih tahu saudara. Tidak bangun. Dan saya kata Tuhan mau datang kedua kali. Maka saya harus khotbah ini. Banyak yang tertinggal. Anda tahu peperanganmu belum selesai. Jangan minta mati dulu. Tuhan datanglah cepat Tuhan. Gak kuat Tuhan. Tuhan ngomong belum bangun gak kuat. Goblok. Bangun. Pendetamu gak pernah ngomong gini. Di sini diginikan. Maka jangan datang lagi. Saudara. Doa kalau punya masalah kenceng. Tuhan tolong. Begitu ditolong. Lemes lagi. Itu namanya tidak didengar Tuhan. Tuhan tuh melihat yang setiap hari. Bukan dalam masalah tok. Ngerti angkat tangan. Bangun rohmu itu. Jangan, saya hafal Alkitab. Loh, lakukan apa enggak? Saya enggak marah soal ini baru khotbah awal kok, setuju angkat tangan. Anda langsung bilang, Pak saya pamit pulang Pak, rumah gua jauh Pak. Wake up! Malaikat Tuhan datang enggak? Malaikat Tuhan enggak ngomong gini. Terus, tapuk-tapuk. Enggak, ditapuk-tapuk bibi, bangun. Dikaplok malaikat Herodes saja mati kok. Makanya Tuhan, perhatikan saya, Tuhan tidak suka rohani yang tertidur. Apa-apa lambat ngerti pesan Tuhan lamban, itu rohani tertidur. Tuhan ngomong nangkepmu baru besok. Itu. Seperti saya bahasa roh, sujud untuk nabur ini saya bahasa roh. Syukur rapata sotokora. Baru ngomong Tuhan ngomong, berhentikan bahasa rohmu. Nabur apa enggak? Karena Tuhan enggak suka tampak luar yang di dalam ini loh. Allah tidak manusia, tidak bisa dibohongi dengan modelmu enggak bisa. Sotokora. Bahan nabur apa enggak? Sebentar Tuhan ya. Sotokora apa? Soto sikat. Loh, saya ini enggak marah. Ini khotbah profetik begini. Banyak anak Tuhan lihat saya, destininya terhambat tahunan bahkan. Sebenarnya dia bisa masuk dalam tempo minggu jadi tahunan. Kenapa? Tidak melakukan. Berikan aku kekuatan Tuhan. Tuhan ngomong sudah dari dulu tak tebus. Kurang kuat Tuhan. Tak tebus, goblok. Dan saya ngomong supaya Anda ngerti, dengar baik-baik. Saya kasih tahu saudara, maaf ya. Saya pernah ngomong ada hamba Tuhan telepon saya, hamba Tuhan cukup terkenal. Dia tanya saya bagaimana hidup dalam urapan. Tuhan ngomong sama saya satu hal, karena Tuhan ngomong telepon Pak Yeremia. Saya ditelepon dia cukup kaget saudara. Saya bilang begini, pertama dia ngomong apa yang harus saya lakukan Pak dengan lawan saya. Saya bilang satu hal yang dia kaget, saya bilang jangan menuntut, saya bilang gitu, jangan menuntut dia dalam pengadilan. No. Kalau saya tuntut Pak karena keterlaluan hamba Tuhan, saya bilang you are going down, saya ngomong bahasa Inggris saudara. Berarti Anda bisa tebak sendiri, you are going down.
Stop. You are going down. Yeah, I see. I pray for you, saya doakan dia. Dan saya ngomong satu hal saudara, bukan ngomong biasa. Saya ngomong juga goblok dan dia terima. Maaf ya, ini memang urapan saya. Saya lihat kok di goblok makin rame. Saya kadang-kadang ngeri sendiri. Tuhan, tapi Tuhan ngomong, memang jengkel no, iku urapanmu ngomong. Dan tambah banyak saudara, mungkin gobloknya 1 bulan sekali terserah. Tapi kota lain urut setiap hari. Dia langsung ngomong, dia khotbah, saya bilang, dia bilang sama di khotbah itu dia bilang gini, saya telepon ada nabi, saudara. Saya digoblok-goblokan, tapi memang betul. Ini hamba Tuhan peka kenabian. Tapi kenapa? Lihat saya ke depan. Karena hatinya marah saudara, yang luar ini melayani, di sini saudara yang digerogoti. Dan iblis terketawa, tangkinganmu tidak membuat gua pergi, gua sikat. Wake up, bangun. Rohmu masih terbelenggu, wake up. Ada bangun, runtuh itu ikatanmu, belenggumu putus. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Bangun, jangan ada meratapi nasib. Maaf ya, meratapi nasib. Urip kok kayak ngene ya, sakno. Ngerti sakno? Kesian deh lu, gitu mungkin. Ada amin? Loh, ada amin? Dengar baik-baik. Saya ngomong saudara, yang di dalam ini yang tidak diurusi. Maka dengarkan kata malaikat itu, semua lihat saya. Bangun segera. Jadi bangunkan Petrus kayak gini. Enggak. Bangun, langsung bangun. Lalu Alkitab mencatat gugur rantai. Untung korbannya enggak dekat-dekat Anda, kena urapan cipratan. Rantai langsung putus. Tapi harus bangun segera dong, enggak gini. Sebentar ya, garuk-garuk pantat, enggak. Bangun. Sadar kalau kamu jatuh, bangun. Itu namanya orang kan dipilih Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, gitu loh. Pasukan Tuhan harus percaya, aku enggak boleh begini, up. Enggak gini, aduh duit dari mana? No, enggak akan pikir itu, bangun. Tuhan cari orang seperti ini, mulai hari ini dan selamanya. Tepuk tangan bagi Yesus sekali lagi. Ingat ya, saya kasih tahu nih. Saya kemarin waktu doa di FB Batam dengan pendoa sana. Saya lihat ada kunci Daud. Nanti ya, kunci Daud. Cuman saya harus ngomong saudara dengan belak-belakan. Kunci Daud, dengar baik-baik. Yang megang bukan tangan manusia, tangannya gelap, setan. Kenapa? Tuhan ngomong gini, kenapa itu bisa diambil atau kegelapan? Karena anak Tuhan tidak sikap ngambil. Blessing yang harus dilakukan dicuri. Sebenarnya itu jatahnya dia langsung sikap, langsung wake up, ambil, lakukan. Karena dia menunda, jatahnya diambil, kunci Daud tidak berguna. Malam ini saya kasih tahu apa yang Tuhan nyatakan dalam dirimu, bangun. Orang dukung apa enggak, peduli amat, yang penting Yesus dukung. Tepuk tangan bagi Yesus, ambil. Ada amin. Saya ini teriak puji Tuhan suara keluar, kemarin sempat hilang suara, nerjang banjir hilang saya. Tapi dengar baik-baik, pegang. Kunci Daud saya lihat, kok gelap Tuhan ngomong sama saya. Karena anak-anakku tidak paham. Banyak perhitungan. Ngerti ya? Banyak perhitungan, Tuhan ngomong langsung. Nanti Tuhannya, tapi tapi kaplok. Maaf ya saudara, saya ini bukan gembala. Iya. Kadang-kadang, tapi Tuhan. Malaikat Tuhan ngomong, maju. Sebentar. Tak bahasa rosik dipenggal langsung kesen. Dalam Tuhan. Bangun. Jangan biarkan iblis membelenggu kamu. Setuju angkat tangan. Ada amin. Lanjutnya belum selesai saudara. Ini intro, belum marahnya belum tuntas. Cek panas aku ini. Kisah 8. Oh iya, itu betul. Ayat 8. Baca sama-sama semua yang di rumah juga. 1, 2, 3 yang keras semua. Perhatikan perkataannya. Ikat pinggang sepatu. Nah, ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat berkata kepada apa? Kenakan 3 hal. Semua tulis profetiknya. Pada waktu Tuhan suruh saya baca ini, profetik yang pertama ikat pinggang, kebenaran. Nanti angkat tangan. Kalau Anda sudah bangun, rohmu dibangkitkan, imanmu naik, minta karunia iman saudara. Begitu dibangkitkan, ikat pinggang kebenaran. Maka saya katakan, profetik itu terjadi waktu Anda lakukan kebenaran. Anda ngomong tok begini tapi nggak melakukan, tidak terjadi. Ikat pinggang kebenaran. Yang kedua saudara apa?
kasut, sepatu. Melayani. Ada amin? Jangan begini terus Tuhan. Aku mau Tuhan, tapi musuhku sangar-sangar Tuhan. Jangan, sikat. Ketiga, ini penting. Lalu malaikat itu berkata kepada Petrus, kenakan jubahmu. Kita mencatat dalam kitab Wahyu, kenakan pakaianmu. Kalau enggak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kenapa saya ngomong? Saya berapa kali adu kuasa dengan paranormal. Paranormal itu orang tidak normal. Setuju, angkat tangan dulu. Lah Pak, saya dulu pernah ke paranormal ya, pada goblok, sama-sama enggak normal. Dengar baik-baik. Saya ngomong, Ustaz. Kuasa, lihat saya ke depan semua, yang nonton. Kuasa Yesus di dalammu itu lebih besar daripada kuasa manapun. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus, lebih besar. Bukan sedikit, jauh. Tak terhingga. Mereka Anda ngomong, wah ini setan ini kuat. Bocai, Anda punya kuasa Yesus. Hadapi dia. Setuju? Loh Pak, setannya sangar Pak, rambut keriting, gak pernah mandi. Sikat! Jangan dong ngomong, Pak baunya lah siremen air. Tapi dengar baik-baik, kenakan jubah. Karena pernah orang ngomong begini, dengar baik. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang bisa kena dukun? Bisa kena sihir, bisa kena tenung, bisa kena hipnotis. Kenapa? Karena jubahnya ini loh. Ke gereja tetap, persekutuan tetap, melayani juga iya. Tapi tidak percaya firman Tuhan sepenuhnya. Dia pakai otaknya, masih pakai kekuatannya. Sehingga bisa dikontrol oleh kuasa kegelapan. Jubahmu kalau Anda pakai jubah kemuliaan, tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ada orang ngomong, Pak saya kok mimpi saya telanjang ya. Tapi enak Pak, saya bilang, salah kamu. Berarti kamu ini, ngerti ya, telanjang kok bebas, salah. Kamu tuh gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kok bebas, harus ngerti kebenaran firman Tuhan, ngerti angkat tangan. Karena jubah ini nutupi kamu. Dan setan, lihat saya ke depan. Setan ngerti kamu telanjang apa tidak. Setan ngerti. Dulu ada buku namanya Mukendi. Itu bisa ngerti meskipun anak Tuhan itu ke gereja, ini orang telanjang atau pakai pakaian. Padahal ke gereja. Turun mungkin, glory, glory, haleluya. Kelihatan. Ayo. Hidup cuman sekali dan akan dihakimi. Kamu tidak akan bawa hartamu, triliunan hotel, jangan kau bawa. Hatimu, rohmu. Sini. Ngerti katakan amin. Ngerti katakan amin. Dengar baik-baik. Kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Jadi suruh itu keluar. Nah ini lihat mujizatnya. Pertama ikat pinggang, katakan ikat pinggang. Kedua kenakan apa? Sepatu atau kasut. Kerelaan memberitakan apa? Ojo pilih-pilih, ini kaya dilayani. Soge tak layani. Nek sing kire-kire, wis gak usah layani dhewe, setan layani bisa. Jangan pilih kasih. No. Kamu ditimbang Tuhan. Serius. Rela, jangan, wah ini kayak soge tak layani, kata-katamu kata-kata halus. Shalom. Sudah makan belum? Nggak halus. Kata-kata halus, sing kaya. Ngerti ya? Tapi nek sing kere, makan. Romusa. Ngerti sudah. Kenapa? Itu sudah membedakan. Ada amin? Ada amin? Kamu itu sudah gini, keras kepala lagi, mati oh. Haleluya. Tapi maaf yang sing kaya. Ini terjadi, ini yang kaya bisa pelan-pelan gini. Sudah makan belum? Sudah kencing belum? Itu. Nya disiram apa enggak? Itu. Kasut rela memberitakan. Anda harus punya, kaya miskin semua harus punya. Tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa? Waktu engkau melayani, rohmu dibebaskan. Saya ngomong buat anak rohani saya yang pengusaha. Saya bilang, mujizatmu terjadi kalau kamu melayani orang. Bisnis yang besar ini tertutup, kalau melayani orang terbuka sah. Itu hukum timbal balik. Ada amin? Jadi dengar, layani kasut. Yang kedua, ketiga ini penting, kenakan jubah. Supaya jangan kelihatan ketelanjangan memalukan. 9, kita terus ya sampai nanti. Lalu ia, Petrus tentunya mengikuti malaikat itu. Perhatikan ya, dijaga tadi keluar dan ia tidak tahu, bahwa apa yang dilakukan malaikat itu, baca sama-sama. Nah ini.
Sangkanya ia melihat suatu, saya mau sampaikan apa yang Tuhan ngomong. Perhatikan saya ke depan semua. Pekerjaan Tuhan kamu tidak akan bisa dipikir. Tapi itu terjadi dan itu nyata. Siapa yang percaya terima tepuk tangan bagi. Tidak bisa dipikir. Pasti nyata. Ada amin? 10. Nanti siapkan untuk perjamuan kudus. Baca sama-sama yang di tempat ini. Semua 1, 2, 3. Tempat kawal pertama, baca yang keras. Kawal kedua. Nah ini saudara. Pintu itu apa? Terbuka dengan apa? Sendiri. Sesudah itu tiba luar mereka berjalan sampai ke jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Saya minta anda saya. Begitu sudah ditolong, orang itu harus bersemilat. Thank you Tuhan. Harus survive sendiri dengan Tuhan. Tidak ditemani malaikat terus. Ngerti ya? Ditemani malaikat terus. Jadi hidupnya gampang no. Orang harus berusaha sendiri dengan kuasa Tuhan di dalamnya. Ngerti angkat tangan. Ada aminnya, malaikat Tuhan dia keluarkan dia, pintu kawal semua terbuka, pintu besi dibuka sendiri. Sama malaikat, wis ya, bye-bye, tak tinggal ya. Petrus kamu, loh kok ditinggal nanti saya? No, orang harus survive, makanya orang di dalam urapan harus bisa menuntaskan dengan kuasa Tuhan. Tanpa apapun, setuju angkat tangan. Harus, gak minta dikawal terus malaikat Tuhan, kawal dong. Malaikat Tuhan ngomong, manja, kawal dong. Jangan ditinggal. Dikondeli jubahnya, jangan tinggal, enggak. Maka dengar baik-baik. Dulu Anda ngeliat mujizat dan mengalami Tuhan. Kok sekarang rasakan kok Tuhan jauh, bukan jauh saudara. Tuhan ngetes kamu, ngerti angkat tangan. Nangkep ya, wis pulang, gak usah perjamuan. Nangkep ya, amin. Tuhan nguji kamu. Ada amin. Jadi saya kata, malaikat Tuhan langsung selesai ya. Tak tinggal, dia ngomong, telepon ya WA, gak ada. Malaikat Tuhan WA. Jadi ngerti ya, diizinkan. Karena sudah dibebaskan. Kalau Anda sudah mengalami pertolongan, jangan manja, jadi dewasa. Ada amin. Layani Tuhan. Jangan ngomong, dulu gini ya mati. Lihat ya, meninggalkan dia. 11 kita tuntaskan. 1, 2, 3 yang keras. Akan disadar. Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan. Baca semua. Saudara kalau baca ya saya tahu. Nek baca aja. Saudara-saudara ini sadar sih. Iku namanya gak menghargai, kok mau cokoran. Tapi nek bocok rekening itu sok ngeli. Oh, nambah rek, haleluya. Nek maaf ya, saya ngomong hidup dengan iman. Tahu nek berkurang langsung diselidiki, nang di duwe. Kenapa? Karena kalau kamu baca kitab kehidupan Anda serampangkan, saudara, tidak menghargai, blessingmu tidak turun. Blessing apapun, nek bocok ini. Amin. Dengar, setelah tinggal bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Jadi jangan takut dengan penguasa. Nanti katakan amin. Lanjut 12. Nanti kita masuk perjamuan kudus, tetap jaga di situ perhatikan, banyak orang berkumpul untuk apa? Jadi kalau kumpul jangannya makan-makan tok. Doanya sedikit, makan-makannya gedein, goblok. Urapan itu. Nek kumpul, halo shalom. Tambah gemuk apa tambah langsing? Oh tambah gemuk, tambah langsing. Bojo piro 1 apa 2, nambah apa enggak? Dengar baik-baik. Doa. Oh makanannya bertambah ya. Wah iga sapi, iga babi, iga dinosaurus, wah luar biasa. Duren semua dari, siapa namanya? Duren itu, kemarin saya lihat saudara. Ya duren bertambah ya. Saya kata bukan bahas doanya kerajaan surga, bahas panganan. Bahas apa? Makanan. Kumpulnya untuk makan. Doa jarang. Doanya mungkin hanya setengah jam, makannya 3 jam, 2 jam. Betah. Enggak, di sini enggak ada. Luar angkasa banyak. Ngerti angkat tangan? Betah. Ada amin? Ngomong ini mulai ini hati-hati saudara. Berkumpul untuk berdoa. 13.
Kok Anda ngomong Pak saya masalah kok dimarahi, harus dimarahi saudara. 1, 2, 3 baca. Dan ketika Petrus mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Anda kok pengen rumah baptis termasuk Rode ini bagus. Bukan roda, Rode saudara. 14 kelihatan Rode ini. Iya baca sama-sama semua 1, 2, 3. Terus. Karena girangnya si Rode ini gak bukakan pintu. Jadi kalau Pak nama baptis gua Rode Pak. Orang ini jangan dikasih bahagia, lawat. Anda kasih bahagia si Rode, dia lupa. Kenapa? Ya terus dengar suara Petrus ngetuk, minta dibukakan. Karena girangnya tidak dibukakan. Rode. Petrus ini, hei bukain. Gak dibukain, ini si Rode ini. Anda ya, kalau Anda sedang diberkati atau ditolong Tuhan, jangan lupa diri. Setuju angkat tangan. Jangan jadi Rode, tepuk tangan bagi Yesus. Orang minta tolong, wah dia bebas, gak dibukain. Petrus ngomong, oh dasar dalam nama Yesus enggak. Saking girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk untuk memberitahukan bahwa Petrus. Nah ini lihat, sebelum saya tutup, 15, saya minta pemain musik bisa naik ke atas. Lihat ya. Rode ini dibilangin orang-orang ini. Kalau Anda lupa ya sama orang. 1, 2, 3 yang keras. Engkau mengigau. Akan tetapi ia mengatakan. Semua hamba-hamba Tuhan yang juga nonton di rumah. Hamba Tuhan perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik. Ingat. Rode ini gak dong begini. Kenapa kamu gak bukakan? Kasihan di luar. Lupa ya girang. Kalau Anda lagi diberkati, lagi girang, jangan lupa orang lain. Berkati juga mereka. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Berkati. Saking girangnya Rode ini, kalau masih hidup nih kita akan khotbahin dia rame-rame. Kita urapi dia, janjian garam si Rode. Kalau masih hidup. Lupa ya, sekali senang. Hati-hati. Ini Petrus di luar minta masuk supaya berlindung. Rode, haleluya Rode ini. Tapi dia anak Tuhan kok, dia dipilih Tuhan juga. 16, kalau enggak gitu namanya enggak ada di Alkitab. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk. Rode. Mungkin Petrus kan suaranya kenceng. Penginjil, Rode. Tinggal lari, Rode. Karena pintu dulu tebel-tebel, bukan seperti sekarang diciak gini bubar. Tebel saudara. Rode. Itu Petrus bukan pintu langsung ambil mungkin ya, ini bercanda aja. Ambil, mana si Rode tadi? Sini. Saya ngomong ini supaya Anda tidak lihat muka gua serem terus. Rode. Mengetuk dan ketika mereka buka pintu melihat dia, mereka tercengang-cengang. Si Rode termasuk itu. Dalam nama Yesus, Tuhan suruh saya ngomong ini malam ini. Saya sebenarnya senang Tuhan, gak ada khotbah yang lain. Tuhan ngomong ini, malam ini mereka harus bangun. Maka belenggu apapun kanan kirimu terputus. Tepuk tangan yang percaya mujizat. Bukan mungkin sih, tapi Tuhan ngomong sama saya begini. Anda terbelenggu dengan perkataan orang, Anda terbelenggu dengan sumpah orang, Anda terbelenggu dengan apapun. Pada waktu Anda ada kuasa Tuhan, bangun! Itu belenggu putus. Begitu putus yang perlu kamu lakukan, ikat pinggang kebenaran, harus kamu lakukan kasut dan jubah harus kenakan. Ada amin? Itu peperangan kita real sekarang. Ada roh yang bisa masuk, perhatikan waktu engkau menyembah dia tidak takut, tapi dia habiskan. Makanya kenakan jubah. Jangan lihat ke depan. Iblis itu mencuri, semua fokus. Membunuh, membinasakan. Firman yang ditaburkan ini, engkau akan bilang gini, ya Pak memang susah. Itu berarti sudah dicuri. Maka tadi sebelum berangkat saya ngomong, Tuhan apa yang aku ngomong hari ini tidak kembali. Kamu akan dibuat on risau supaya menuruti firman. Ya. Saya pernah ingat ada anak wanita waktu saya khotbah selesai, bilang gini, saya naik motor. Saudara. Dia bilang, wah Pak mendung loh Pak Yer. Nanti Bapak kena hujan. Saya ini iseng saudara, mau naik motor karena memang udah gerimis. Saya bilang, bukan saya yang kena hujan, kamu semua yang kena hujan. Betul terjadi saudara, yang kehujanan mereka semua. Padahal kita cuma asal ngomong. Tadi saya makanya Tuhan buat mereka risau. Supaya apa? Engkau nuruti firman.
Kenapa? Banyak anak Tuhan yang tampak luar katanya bertobat. Di dalam sini kurang percaya dengan firman. Ini saudara yang iblis manfaatkan. Mentormu tidak bisa rubah, saya tidak bisa rubah. Roh Kudus yang bisa rubah. Tepuk tangan bagi Yesus, Roh Kudus. Jamah sini. Ada amin? Bisa jamah ini. Maka dalam nama Yesus kuasa Tuhan itu lebih dari apa yang Anda pikirkan. Sanggup membebaskan kau dari belenggu apapun. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Bangkit berdiri semua. Sebentar saudara, saya perlu minum ya, sebentar. Yang di rumah juga sabar. Dalam nama Yesus. Saya punya kebiasaan apapun, makan, minum, apapun saya doakan dulu saudara. Minum kopi dimanapun doakan dulu. Jangan langsung Anda seruput gini saudara. Belajar, ngerti? Belajar pray first. Apapun. Loh Pak, saya makannya di rumah pendeta saya Pak, tetap doakan. Nanti katakan aman. Aman gak diracun? Bukan masalah racunnya. Biasakan yang roh. Nanti yang katakan. Jangan, lupa. Jangan, doa. Karena ada banyak hal yang juga pernah terjadi, itu makanan diracun. Racunnya bukan karena fisik, tapi dijampi-jampi. Pada waktu makan ini bukan nuduh, tapi terjadi karena dilepaskan. Dia kepikiran sama orang kasih roti terus. Bukan dari Tuhan, ada ikatan jampi-jampi. Makanya kalau makan apa-apa doa tuh, tumpang tangan. Bukan berpikir jelek, tapi kuasa Tuhan itu berlaku. Itu sebenarnya normal. Ada amin? Jangan langsung, makan serumput langsung. No, doa. Blessing dengan kekudusan. Tepuk tangan bagi Yesus itu. Ngerti katakan amin? Ada amin? Lupa kalau kita dikasih panitia makan, kita doakan, tetap doakan. Ada amin? Apapun. Mari angkat kedua tanganmu semua, pengurus juga semua, angkat kedua tanganmu, tutup matamu. Sotokor apa bahasa roh, biarlah firman jadi daging, firman jadi daging, firman jadi daging. Terus belenggu apapun, bangun! Maka runtuhlah ke belenggu itu, runtuhlah belenggu itu dalam nama Yesus. Terus sembah, siapkan hati rohmu. Supaya tidak iblis curi, tapi terima mujizat dari firman Tuhan. Sembah. Belenggu apapun, dari perkataan orang apapun saudara, putus. Urapata sotoko, urapataka. Terus, kunamatakarama. Ini firmannya bangun. Terus, sembah. Lebih kuat. Sikita bakara patakara putuku rapat. Terus, ya itu terus. Terima. That's anointing in Jesus name. Yang di rumah juga terima. Terima. Belenggu lepas. Ora tangan sembah. Terus musik ngalir. Bebas, waktunya bebas, sembah. Yang di rumah juga sembah. Hargai firman, hargai urapan doamu, sembah. Belenggu apapun, putus, bangun imanmu, bangun roh. Dalam nama Yesus, terus sembah. Semua orang-orang yang ingin melayani, orang yang ingin tajam, segala belenggu jangan tampak luar, yang dalam yang dijamah. Sembah. Terus yang nari-nari bebas. Urapatakana musukurapatakana patakana. Irapatakana musikata patakana. Terus dalam nama Yesus, angkat kedua tangan. Biar ngalir. Firman memulihkan, belenggu apapun. Perkataan orang, mungkin orang ngomong kamu tidak akan bisa lepas dari saya. Mungkin orang ngomong kamu akan tetap bangkrut, keluargamu akan hancur. Lepas, bangun. Roh. Jama. Terus there is something happen. When Holy Spirit something happen.
terima. Terus tutup mata semua, responi. Musik tetap lembut saja. Sembah, sembah, sembah. Sembah. Tuhan bicara sama saya, memang sesuatu akan terjadi. Sembah. Sotokura patakara. Sembah terus, sembah. Lepas. Saya suruh Tuhan, dan ini kuasa Tuhan melepaskan. Sekarang, Tuhan ngomong harus anak yang perlu relakan. Terus biar mengalir. Semua tutup mata. Terus. Something happen in Jesus name. Jesus name. Terus. Kasih Bapak. Lepas, relakan, relakan, relakan. Terus dalam nama Yesus. Bebas, 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 bebas. Dalam nama Yesus. Bangun. Ora batasi karaba, terus menita. Jangan batasi, jangan pulihkan kau sepenuhnya. Sembah semua, tetap sembah, sembah, sembah. Terus Alisa peluk dia terus, bebas. Semua tutup mata. Tutup matamu. Sotoku rapata karaba. Ngalir, 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 ngalir. Jama dalam nama Yesus. Ora bataka karaba. Terus sembah, sembah. Jesus, Jesus, Jesus. Sekira pataka. Semua sembah, sembah, semua sembah. Terima. Jama, jama, jama. Bebas, bebas. Rohmu itu terhambat. Lepas, lepas. Deramas yando. Jama, jama. Terus saudara, jangan lihat saya terus, bebas. Syukur apa tak ada. Sama, pegang, sama. Yang jatuh biar Ustaz. Sama. Oh, Sena in the bangun, bangun. Terima dalam nama Yesus. Semua tetap sembah, jangan lihat saya kemana. In Jesus name. Oh, Hosanna. Terima. Hosanna, Hosanna. Sing. Hosanna. Urapi dalam nama. Hosanna. Terima.
receive. In Jesus' name. Yes. Now. Jesus, you touch, Lord. Jesus, you Urapi. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Lanjut. Dalam nama Yesus. Urapi. Terus. Jangan batasi. Bebas. Dalam nama Yesus. Wake up. Bangun. Say Hosanna. Sembah. Dalam nama Yesus Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Saudara, angkat kedua tanganmu semua, bawa sini, semua jejer sini. Saya akan doakan sama-sama. Jangan dibawa dulu ke jemaat. Ini persekutuan, bukan gereja, saudara ya. Jadi mengalir. Dan aku berkati dalam nama Yesus, kudus, roti dan anggur, kudus, kuasa mujizat terjadi, kudus, dalam nama Yesus, kudus, dalam nama Yesus. Kudus, dalam nama Yesus terjadi mujizat. Amin. Silakan bagikan dan silakan duduk. Hosena Dari awal. In the highest, let our King be lifted up. Dari awal. Hosana, ambil sendiri saudara, jangan diambilkan, ambil sendiri. Be lifted higher, be lifted higher. Angkat rotimu. Panggil namanya Jesus. Be lifted higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Come on, semangat. Saudara yang belum terima roti, angkat tangan. Yang belum terima. Oh, di belakang belum. Tolong dilayani. Harus semua kebagian ya. Yang sudah dapat, mari bangkit berdiri. Saya rasa sudah semua. Saudara, maka saya bilang
rotinya perjamuan kudus Anda ambil sendiri, karena itu tanda Anda imanmu, saudara. Dan ada ayat, berkali-kali saya sampaikan ada ayat di sini. Anda itu firman buat kamu, jangan ditukar. Amin. Jangan ditukar. Oh ini buat istriku, cerewet ini cocok, enggak. Oh ini buat suamiku nih, biasanya keras kepala, cocok enggak? Jangan ditukar. Kalau Anda, Pak, saya enggak punya siapa-siapa, Pak, dewean, Pak, di rumah. Ya buat dirimu aja, telan aja sendiri. Jadi dengar baik-baik ya, ini firman sudah Anda pakai, ambil sendiri, itu adalah keputusan imanmu. Ada amin? Kalau firmannya bagus kadang-kadang difoto. Dipasang sampai berikutnya, bulan depan. Kalau jelek, pura-pura enggak dibaca, saudara, meremelek. Ya, saudara tahu, wake up, bangun. Itu perkataan profetik hari ini. Maka gugurlah rantai itu. Angkat rotimu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Tutup mata saudara, bahasa roh lagi. Sotoko rapata, jangan ada keraguan. Bangun, terus angkat. Kurapataka nama sikata nama. Sotoko rapataka nama. Apa yang terbelenggu, lepas. Terus sekirapataka nama tuku rapataka nama. Terus. Bangkitkan rohmu. Ini firman buat kita semua yang nonton siaran ulang juga. Wake up, bangun. Dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dibebaskan. Dalam nama Yesus. Roti ini, roti biasa. Tetapi malam hari ini kita semua di tempat ini menaruh iman dan percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat dengan tangan kananmu, dengan iman, percaya dan yakin, saudara memang. Taruh tangan kiri di dada masing-masing. Dibuka pintunya, dibuka. Yang mau masuk dibuka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat dalam nama terus. Bahasa roh lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi. Dalam nama Yesus. Anggur ini, anggur biasa. Tetapi malam hari ini, kita semua di tempat ini menaruh iman. Merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan, mulai nyembah. Jangan kasih ruang untuk Anda ngobrol. Jaga urapan. Yang di dalam harus dirubah. Penyajian garam terjadi, mujizat ini di dalam harus dirubah. Angkat kedua tanganmu semua, angkat kedua tanganmu. Sotoko rapata, terus. Sembah. Tutup mata semua, sembah. Guna mata karapa. Terus angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Wake up, bangun. Jangan terpuruk, jangan terbelenggu, lepas, bangun. Seteke rapata kata terus. Sembah. Dalam nama Yesus. Jama. Ora pata kanamu. Iramana siande sikanamu. Bebaskan rohmu. Irama siande. Sembah. Terus bebas. Yang nari bebas. Sembah. Irama siando.
Hosanna. Hosanna. Lagi. Let our King. Semua tempat ini. Let our King believe. Let our King. Let our King believe. Angkat hatimu. Let our King. Let our King believe. Hosanna. Hosanna, Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Satu kali lagi, Hosanna. Kristus Raja. Hosanna bagi anak domba yang duduk di atas tahta. Hosanna bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima glory, layak terima pujian dan sembah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami terima berkat-Mu dan biar berkat firman-Mu itu berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Regi. Shalom Bapak Ibu, saya minta untuk multimedia, tolong untuk flyer. Besok kita masih ada ibadah lagi, satu lagi yaitu doa Elia. Saya berharap kita datang ya supaya kita mengalami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah. Sebentar kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Kau yang memberkati anak-anak-Mu itu dengan tanpa batas. Dan Kau sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit. Dan tercurah berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Dan tidak ada satupun berkat yang tercecer Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan dan kami memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di Mari jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sekali lagi lagu ini. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak Sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari satu kali lagi. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Mari semua angkat kedua tanganmu semua hai umat Tuhan. Dan kita akan akhiri akan ibadah family blessing malam hari ini. Sehingga apa yang ilahi tidak akan gugur dalam kehidupanmu. Dan engkau menuntaskan destiny Tuhan sampai garis akhir. Mari semua angkat kedua tanganmu. Dan kau lihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Sehingga berkat rohani yang telah kau berikan. Malam hari ini Tuhan membebaskan akan setiap belenggu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan jerat-jerat pun lepas. Sehingga Tuhan apa yang membelenggu menghambat dalam kehidupan mereka malam hari ini Tuhan hancur dalam nama Yesus. Dan berkat yang dari surga malam hari ini melingkupi akan kehidupan mereka ketika mereka bangun. Mereka wake up, mereka bangkit. Dan sesungguhnya kuasa Tuhan yang akan melingkupi kehidupan mereka yang maha dahsyat, yang membelah lautan. Dan sungguh Tuhan, bukit batu keluar air, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi engkau. Di dalam kuasa nama Yesus dan memperkuat akan kehidupan mereka. Dan di dalam nama Yesus meterai dengan tubuh dan darah Yesus. Sehingga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menguatkan akan manusia roh mereka. Sejak malam ini sampai engkau datang kali yang kedua, kau bawa semua kami ini terangkat dan kami diselamatkan. Doa ini hamba Allah hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua yang diberkati dengan iman dan percaya sepakat dengan saya sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri jabat kiri kananmu katakan, engkau diberkati.